الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى كمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dan Allah Ta'ala yaqahu alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu minna sawarakiratina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa ummahat muslimin muslimat nakhususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis wa khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna mu'allim fi syekhina hadani Allah subhanahu wa ta'ala ayam fa'na min ulumihim fi dawain kama naqalu inna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu madana wa yaqdi jami'a hawajina la ilaha illa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, mobil khusus sahibul majlis keluarga besar Mu'allim Jamiah Hadani. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian kita membaca kitab Syarhul Hikam berikut Kanzul Muhyiddin
di minggu kedua bulan Agustus. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada mu'alim dan yang menyebabkan adanya majlis taklim al-mu'alim kesyafihatan. Mereka di alam barzahnya mendapat tujuan rahmat maghfirah, dan bagi kita semua Allah berikan keberkahan serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca kitab pertama halaman 7 kalau nggak salah, kalau bukan saya. Kalau mu'alif makan dulu, kata hikam ijtihaduka bima duminalaka. Nah itu di situ diam dulu tuh, nafas dulu. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Ijtihaduka bima duminalaka, kamu bersusah payah. Ijtihad kan bersusah payah, bersusah payah mencari, kamu bersusah payah mencari yang memang kamu udah dijamin. Kan kalau udah dijamin nggak perlu bersusah payah mencari yang memang udah dijamin oleh Allah udah jamin. Nah udah, kemudian sebaliknya, nah, lawannya ijtihad taksir. Taksir itu lawannya ijtihad. Wa taksirukan, dan kekuranganmu, keteledoranmu. Nah ini keteledoran lawannya bersungguh-sungguh ya. Keteledoranmu bima tuliba minka, pada yang memang Allah perintah. Tuh, yang Allah perintah kita teledor, yang Allah jamin malah kita bersungguh-sungguh. Nah itu apa itu? Dalilun. Nah itu menunjukkan dalil. Kalau kita bilang alamat, alamat intimasil basiroti minka, alamat kalau ente ya basiroh ente udah dia apa itu ya. Nah, intimas. Nah, apa intimas? Mata hati ente, mata hati ente udah dia apa? Nah, udah padam. Mata hati ente udah apa ya? Udah hilang. Jadi basirah itu udah hilang tuh. Kenapa? Yang dijamin malah intakan. Sibuk nyari. Yang memang disuruh diperintah malah itu nggak kerjain. Nah, berarti kalau kita punya sifat seperti itu menunjukkan bahwa basirah kita ini sudah dipadamkan oleh Allah ya. Nah itu kata hikam. Sekarang kita baca salahnya. Salahnya ini asyai'ul madmunu lil abdi, sesuatu yang memang sudah dijamin, Allah jamin lil abdi bagi hambanya. Apa itu yang Allah jamin kita ini semua ya, kalau tak kita tuyong-tuyong, Allah udah jamin apa itu? Rizquhu. Rizquhu itu artinya keperluan hidup. Kalau kita kan bilang rezeki itu hanya makan minum duit ya, rezeki kita udah dijamin sama Allah. Rizquhu alladzi yahsulu bihi, dengan rezeki itu yahsulu lahu bihi, lahu lil abdi, hamba itu bisa dengan rezeki yang dijamin itu, seorang hamba itu bisa ya qawamu bihi, bisa bertahan hidup tuh. Rezeki yang Allah jamin seorang hamba bisa bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kan bukan hanya makan minum, ada aja deh segala macam keperluan kita untuk melangsungkan kehidupan Allah udah jamin. Wa makna kaumihi madmuman, apa artinya dijamin gitu? Artinya anallaha takaffalahu, artinya dijamin Allah tanggung bizalik, Allah tanggung semua itu ya. Wa farra ibadah anhu ya. Allah udah jamin, Allah udah tanggung. Wa farra ibadah anhu, dan Allah ngosongin ya
al-ubad. Al-ubad artinya hamba-hamba ya. Disuruh hamba itu kosong, jangan mikirin itu, udah ditanggung, udah dijamin gitu. Walam yatlub minhumul ijtihad bisa'ibihi. Allah tidak perintah kamu bersusah payah ya sa'ibihi mencarinya, karena belum dijamin. Walal ihtimamu lahu. Allah tidak perintah kita memperhatikan ya kan, kalau sungguh-sungguh perhatikan, nggak diperintah. Nah yang diperintah bukannya itu, yang diperintah Pak wa syai'ul matlubu minal abdi wal amal. Yang Allah perintah sama hambanya apa? Ibadah. Kalau untuk nyarinya itu nggak diperintah, dijamin ya. Allah suruh kosongin ya pikiran kita itu, hanya kita disuruh ibadah. Jadi yang Allah matlub minal abdi wal amal, ibadah alladzi yatawassalu bihi ila sa'adatil akhirah. Yang Allah perintah beramal yang dengan amal itu bisa menyampaikan seorang hamba kepada kebahagiaan negeri akhirat. Berarti ibadah itu yang diperintah kita cari. Kalau untuk mencari kehidupan dari kita, karena Allah dah ya wajibatuhu bi ya, nah itulah yang Allah perintah kita bersungguh-sungguh. Ya itu bukannya nyari duit, yang Allah perintah bersungguh-sungguh nyari buat kebahagiaan akhirat. Wah apalagi nih, wa mura'atu syurutihi wa asbabihi wa awqatihi. Ya kalau ibadat itu harus jaga syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, waktu-waktunya. Nah itu kan ibadat ada aturan-aturannya. Nah itu yang diperintah kita ini sebagai hambanya. Bihada jarak sunnatullah ta'ala fi ibadihi. Nah dengan inilah undang-undang Allah berlaku kepada semua hambanya. Nah mana itu dalil dalil bahwa masalah apa yang kita butuhkan di dunia ini Allah udah jamin ya. Nah, dan yang diperintah kita bersungguh-sungguh ibadah. Nah itu mana itu dalil. Allah azza wa jalla fil awal, Allah berfirman fil makna awal, makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Bahwa Allah menjamin ya, yang Allah perintah ya, kita nggak perlu berpayah-payah ya, karena Allah udah jamin. Nah itu yang pertama, itu maknanya. Mana firman Allah berfirman auzubillahi minasyaitonir wa ka'ayyin min dabbatin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha gitu. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha la tahmilu ya rizqaha yarzuquha. Nah ini jadi semuanya itu rezekinya Allah dapat. Nah lah sini ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha. Allah udah jamin segala macam keperluan hambanya. Wa iyyakum ya. Nah Allah ya di sini terusan ini. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum, itu sampai situ tuh ayat. Nah itu mengenai dalil bahwa rezeki kita udah dijamin untuk melangsungkan kehidupan di dunia, nggak usah berpayah-payah. Adapun mengenai perintah Allah yang harus kita lakukan adalah apa nih? Nah yaitu mentaati Allah. Nah ini mana dalilnya? Dalilnya adalah ruwiyah fi ba'dil asar, diriwayatkan yang sumbernya dari ba'dul asar. Allah Ta'ala yaqul. Nah berarti ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Ini mana? Abdi. Nah ini ada huruf nida. Huruf nida kagak disebut ya. Takdirnya apa? Ya abdi, wahai hambaku, atiqni bima amartuka. Atiqni, nah ini kan perintah tuh. Atiqni bima amartuka, taatilah aku pada
perbuatan yang aku perintahkan engkau. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Apa itu? La tu'allimni, jangan kamu ngajarin aku pada sesuatu yang membuat kamu itu apa? Ya. Membuat kamu itu benar. Jadi Allah lebih tahu yang membuat kamu itu benar. Jangan kamu ngatur-ngatur, nih Allah yang udah atur gitu. Yang penting kamu apa tadi? Nah, taatlah apa yang aku perintah. Adapun mengenai yuslihuka, itu Allah Ta'ala bilang gak usah ajarin saya udah tahu. Nah, berarti kan dijamin itu. Nah, ini dalil bahwa yang Allah perintah kita bukan nyari keperluan dunia, tetapi disuruh mencari apa itu? Nah, mencari buat kebahagiaan akhirat. Baik, wa dzukira fil khabari an Rasulullah SAW, disebut dalam satu hadis yang sumbernya dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, ma balu aqwamin ya yusrifuna mutrifina wa yastaqifuna bil abidin wa ya'maluna bil qur'ani ma wafaqa ahwa'ahum wa ma khalaqa ahwa'ahum tarakuhu fa inda dzalika yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din yas'auna fima yudriku bi ghairi sa'in minal qadaril makrumi wal ajalil makrumi wal rizqil makrumi walayas auna fima la yudriku illa bisa'i minal jazail mawfuri wa sa'il masyhuri wa tijaratil lati la tabur. Nah, ini panjang nih hadisnya. Rasulullah bersabda, ma balu aqwamin. Nah, ini kecaman. Kalau ada kata-kata ma balu aqwamin, apa gerangan? Oh, berarti ini kecaman. Kalau apa gerangan kan berarti kecaman. Apa gerangan satu kaum yang apa ini? Yusrifuna mutrifin wa yastaqifuna bil abidin. Ya, orang yang mutrifin malah diapain? Mereka orang yang mutrifin, ya, mereka apa ini? Ya, hormatin. Sementara orang yang ibadat mereka apa ini? Mereka hina. Ya. Apa gerangan? Nah, ini bahkan celaan, kecaman. Mereka yang memuliakan orang-orang yang betul. Mutrifin kan orang yang bersenang-senang, orang yang berpoya-poya. Oh, malah mereka dimuliakan. Tetapi orang ibadat dia direndahkan. Wa ya'maluna bil Qur'an, mereka yang dikecam mengamalin isi Quran ma wafaqa ahwa'ahum. Quran diamalin yang kira-kira sesuai dengan apa? Selera. Wa ma khalafa ahwa'ahum tarakuhu, dan yang apa itu? Yang tidak sesuai dengan selera mereka tinggalin. Nah, fa'in dzalik, kalau kaum seperti itu berarti sama seperti Yahudi. Apa itu Yahudi? Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'dih. Ya, jadi ngamalin setengah-setengah, kira-kira. Ya, yang nguntungin diamalin, kira-kira. Nah, Bang Mugi kan kira-kira yang dia tidak tinggalin. Nah, ini berarti kita sama orang Yahudi yang Allah sifatin di dalam Quran. Mereka itu ngamalin sebagian, tinggalin sebagian. Kalau giliran zakat banyak orang tukang berjalan zakat, ayo kumpulin zakat masalah zakat, urusan wakaf, urusan zakat, haji, umroh, bahkan itu haji umroh gampang aja duit. Tapi kalau jurusan yang lain, orang mencuri, potong tangan, kagak ada yang malah. Orang ya menumpahkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, jadi terangkan. Tapi kalau giliran yang ada apa itu?
Nah, berarti ini termasuk apa itu? Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'dil. Nah, itu sifatnya Yahudi. Yas'auna bima yudriku biwaisain. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita nih. Yas'auna bima yudriku biwaisain. Mereka berusaha mencari, ya, mendapatkan yang memang Allah udah jamin, walaupun tanpa kerja Allah kasih, gitu. Yudrikuna yas'auna kan mereka itu berusaha, ya, berusaha bersungguh-sungguh. Ngapa? Bima yudroku, berusaha, ya, melakukan sesuatu yang memang udah didapati, diwaisain walaupun tanpa nyibukin diri, mencari memang yang udah di yudroku, mudah diketahui tanpa harus didapatkan, tanpa dari minal qadaril makhluk membuat takdir, kan? Kamu saya kasih rezekinya, kan kalau yang ditakdirin sebelumnya udah ditentuin. Wal ajalil maktub, ya, ajal memang udah ditentuin. Wal rizqil maksum, dan rezeki yang memang Allah udah bagi-bagi. Nah, itu yang dicari karena Allah udah takdir. Tetapi layas auna yang harusnya, ya, kerja nawalaitak, mereka tidak berusaha bima la yudroku, ya, bima ya la yudroku illa yang memang tidak bisa didapati kecuali dengan mencari, nggak cari, ya, sesuatu yang tidak dapat kecuali dengan mencari, kakak cari. Kalau yang tadi kan apa? Walaupun tidak cari kan Allah kasih. Nah, ini dari cari. Iya. Yang memang tidak didapati kecuali dengan dicari, malah kakak cari. Apa itu yang tidak dapat kecuali dicari? Yaitu al-jaza, balasan nanti di akhirat. Minal jaza il mauqur, itu supaya ada sajaknya. Minal jaza il mauqur wa sa'il maskur wa tijaratil la tabur. Yang semestinya dicari tidak dicari, ya. Kenapa mesti dicari? Sebab nggak akan didapati kecuali dengan mencari. Apa itu? Yaitu al-jazai maupun balasan. Balasan yang nanti wasa'il maskur, ya. Ini biasanya kalau sa'il maskur ini umroh, haji mabrur, sa'i maskur. Wa tijarah allati la tabur, dagangan yang tidak rugi. Nah, itu yang harus dicari di akhirat. Nah, itu yang ini yang mesti kita cari. Kalau yang rezeki yang buat kehidupan dunia nggak usah dicari-cari, emang Allah udah kasih. Nah, itu tadi, ya, salah daripada ijtihaduka fima buminalaka wa tafsiruka fima tulibaminka dalilun alam dimasil basiroti minka. Ya, jadi basirah sudah tertumpas. Kalau orang punya sifat begitu berarti basirahnya intimas itu sudah tertumpas. Qala Ibrahim Al-Khawas. Nah, Ibrahim Al-Khawas berkata, al-ilmu kulluhu fi kalimatain. Al-ilmu kulluhu fi kalimatain. Jadi ilmu ini yang kita tuntut, yang kita tuntut berpuluh-puluh tahun kita tuntut ilmu, itu hanya dua kata. Jadi nggak usah susah-susah kita nuntut ilmu. Ilmu itu hanya dua kalimat. Ilmu itu kesimpulannya, keringkesannya dua kalimat. Apa itu? Bukan dua kalimat, dua jumlah lah. Kalau kalimat nggak bisa jumlah mubidah. Terkadang jumlah itu kalimat itu sama dengan apa? Jumlah, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu semuanya kesimpulannya bisa diringkas dari dua kata. Satu, kata yang pertama, jumlah yang pertama, la tatakalab makupicat, la tatakalab makupicat, wala tudayi mastupicat. Itu aja. La tatakalab
maku kita wa contohnya mastuk kita. Ya coba ya. Kan dua kata nih. Jadi ilmu itu ujung-ujungnya lah kita kalau berarti keringetan. Ilmu itu semuanya ujung-ujungnya di mana ini? La tatakallab maku kita wala contohnya mastuk kita. Apa nih? Janganlah kamu bersusah payah yang memang kamu udah dicukupin. Nah ente udah cukup buat apa susah payah? Ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran, kan gitu. Orang susah payah itu apa yang dikorban itu? Waktu, tenaga, pikiran. Janganlah kamu bercapek-capek yang apa yang memang udah diapain, udah dicukupin oleh Allah. Nah sebaliknya, la tudoye, la tudoye, jangan kamu sia-siakan mastuk kita yang memang mastuk kita apa tuh ya? Nah, apa tuh? La tudoye mastuk kita, jangan kamu sia-siain apa yang seharusnya ini. Jadi kan ilmu semuanya ilmu dua ini. Jadi gimana? La tatakallab bima kubita wala tudoye mastuk kita. Kan kustuk kita ini kalau orang belajar sorok ziyadatul alif wasin wa ta'lid tolab ya, kalau bopal kan artinya ngampunin, kalau istighfar apa? Minta ampun. Nah kalau masuk kita yang memang kamu diperintah untuk apa? Mencari. Jangan kamu sia-siakan yang memang kamu disuruh cari, harus cari. Adapun yang memang nggak usah dicari, mau belajar nggak usah susah. Nah jadi ilmu itu kembali kepada hanya dua kata ini saja. Paman qoma bihadzal amri alama yang bagilahu minal wajhil ladzi zakarnahu minal ijtihadi fil amril maqlubi minhu la tafriqul qalbi anil amril madmuni lahu faqad istaftahat basiratuhu wa asraqa nurul haqiqi qalbihi wa hasala ala ghayatil maqsud. Tapi waman akasa hadzal amro. Nah ini mau nerangin kata-kata itu banyak waktu dalilun alam timasil basirah. Itu kata-kata dalilun alam timasil basirah. Salahnya ini coba kita lihat panjang ini ya. Tadi sampai mana? Paman koma bisa hal amin. Orang yang di dunia melakukan ini, apa itu? Alama yang bagi lahu ya. Dan kita ya, orang yang melakukan perkara ini alama yang bagi lahu sesuai itu ya, yang memang dia apa? Memang seharusnya dicari minal wajhil ladzi zakarna tuh dari yang sudah kita sebut tadi. Apa yang kita sebut? Al ijtihadu bil amri matlubihu. Ya, kita gunakan waktu kita untuk susah payah untuk melakukan yang memang dia baik diperintah. Takdiril qalbi anil amri, sebaliknya kita kosongin hati kita yang dipikirin terhadap sesuatu yang memang apa? Allah udah jamin. Nah orang yang melakukan ini nih ya, yang udah dijamin nggak usah dipikirin, yang disuruh pikirin yang susah yang tahu di akhirat. Nah orang yang melakukan seperti ini berarti orang itu telah itu infatahat basiratuhu. Oh berarti mata hatinya apa? Oh terbuka. Wa asyraqaq. Oh berarti orang ini apa? Sudah apa? Asyraqaq nurul haqqi qalbi. Kalau basirahnya udah terbuka berarti apa? Asyraqaq nurul haqq, cahayanya Allah sudah menyinari hati. Oh berarti orang ini apa nih? Wa khasala ala ghayatil maqsud. Berarti orang ini sudah mencapai tujuan yang memang seharusnya dicapai. Tetapi orang yang sebaliknya, nah kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya, waman akasa hadzal amra, orang yang membalik nih, yang tidak disuruh cari dia cari, ya yang tidak disuruh cari dia cari, malah yang disuruh cari dia kagak cari. Benar sebaliknya itu.
Orang yang terbalik nih, berarti orang itu matmusul basiro, berarti mata hatinya sebagai apa itu tadi? Akmal al-qalbu, ya, udah hatinya udah apa nih? Buta, ya. Wa fi'luhu dalilun ala dzalik, perbuatannya itulah yang menunjukkan bahwa dia itu hatinya sudah buta, ya. Apa itu basirah? Tadi kan basirah, matmunul basirah, apa artinya? Inti masil basirah, basirah itu kalau bilang mata hati, kalau bahasa Arabnya sinonimnya apa? Nazirul qalbi, al basirah itu sama dengan apa? Nazirul qalbi. Kama annal basara nazirul ain, basar itu nazirul ain, tapi kalau hati nazirnya apa? Al basirah itu nazirul qalbi. Kama annal basara nazirul ain. Nazirul qalbi innama yanzuru ilal akibah. Ya. Jadi kalau penilaian mata ini lain dengan penilaian hati. Kalau penilaian hati apa? Yang dilihat adalah hati. Yanzuru ilal akibah. Ya. Kalau penilaian hati, nah melihat akibatnya. Kalau penilaian mata lain, ya, penilaian hati melihat akibatnya. Apakah akibat itu mahmudah atau madmumah? Itu namanya penilaian hati, ya. Awal akibatu lil muttaqin. Fattaqwa yallati yajibu 'alal abdi ayat dahilah. Takwalah tuh, takwalah artinya takwa. Nah, mentaati Allah di dunia itulah yang seharusnya, yang seharusnya seorang hamba bersungguh-sungguh nyari. Wala yatawana, jangan apa yatawana? Jangan bermalas-malas. La yatawana, tan dulu. Wa yuqassir, tidak boleh apa itu? Takwa itu nggak boleh yuqassir, ya. Ada yuqassir lekor, ya. Amma yang nauminha, yang dicegah. Nah, itu. Wa ta'birul mu'alif rahimahullah bil ijtihad, ya, ungkapan mu'alif, siapa mu'alif, yaitu as-Sakandari ini, ya, kata belakang ijtihad untuk akhirat. Kalau untuk dunia nggak usah ijtihad, udah jamin gitu. Kenapa beliau mengutarakan kata-kata sungguh-sungguh dengan ijtihad gitu, ya? Ini is'alun bi anna talaba rizqi min ghairi ijtihadin bihi ghairi maksud, bahwa nyari rezeki untuk menyambung kehidupan dunia min ghairi ijtihad, walaupun tanpa ijtihad, ya. Ghairu maksudnya kan bukan itu maksudnya, ya. Yang dimaksud apa ini? Wah kalau memang gitu, ya. Jadi kalau kita nyari rezeki tanpa ijtihad tidak dicela, ya. Nyari rezeki tanpa ijtihad tidak dicela, emang rezeki dari jamin, ya. Yang dicela itu kalau kita tidak ijtihad untuk kehidupan akhirat. Ya, itu wahwa kalbu, memang demikian yang seharusnya. Wahwa kalbu di anahu membangun, karena nyari rezeki hukumnya boleh. Kalau nyari rezeki buat kehidupan hukumnya boleh. Kita nyari pakai ijtihad, ya. Nggak pakai ijtihad nggak ada masalah, emang boleh, ya. Ma'zulun bihi, nyari rezeki nggak pakai ijtihad boleh. Nah, rezeki memang diizinin. Nah, oleh karena itu fala ya dulu zalika alan masih basirah. Nah, orang yang nyari rezeki tanpa ijtihad, nah itu nggak dikatakan mata hatinya buta, ya kan? Karena kan dari rezeki kan mubah. Seandainya orang tidak nyari rezeki, nah itu nggak dikatakan mata hatinya apa? Buta. Yang dikatakan mata hati buta apa? Ya, la yakunu zalika ala jimasi basirati sahibi illa ini tawasabihin, kecuali kalau nyari rezeki gare-gare nyari rezeki akhirnya apa itu, ya, yang Allah perintah akhirnya apa? Terhambat. Baru ini yang dikatakan apa? Tercela. Kalau ente nyari rezeki, perintah Allah, larangan Allah tidak dilanggar, nggak dicela. Tapi kalau sebabnya nyari rezeki tafsirun bima umirohi, nah baru dikatakan tercela.
Ola fit tanwir ya, telah berkata Sohibut Tanwir. Tanwir ini nama buku dalam bahasa tasawuf, ada buku Tanwir. Di sana dikatakan menafsirkan firman Allah yang berbunyi wa'mur ahlaka bisolati wastawir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Allah berfirman wa'mur ahlaka bisolati. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga diperintah, ya Allah perintah kepada anggota keluarga jangan sampai ada yang ninggalin apa? Sholat. Ya. Nah, kemudian apa? Mengenai rezeki Allah jamin ya. Wastawir 'alaiha, sabar. Ya, kemudian apa? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki sama engkau kata Allah, bahkan aku nih yang telah menjamin rezekimu. Nah, itu kata tanwir, tafsir sholat, tafsir ayat tadi gimana tafsirnya? Tafsir gini, kum di hikmatina wa nahnu nakum tapi kismatina zikat. Kum di hikmatina, apa itu kum di hikmatina? Ya, kum apa? Bangunlah melayani aku. Wah, ini tugas kita sebagai hamba Allah disuruh apa? Kum di hikmatina, bangun kamu melayani aku, masih ibadah. Wa nahnu naqumu laka bi kismatina. Nah, sedangkan aku kata Allah akan ya apa tuh bagi-bagi kamu. Oh, itu yang kamu perlukan aku kasih, yang penting kamu apa? Wa huma syai'ani. Nah, ada dua nih, syai'un dominahullahu lak fala tattahimu. Ada sesuatu yang memang Allah udah jamin, nah maka kamu gak usah susah-susah. La tattahimu, gak usah kamu puyeng-puyeng, karena udah diapa? Yang satunya lagi ya, sesuatu yang memang kamu diperintah untuk mencari. Fala tuhmilu, jangan sampai kamu lalaikan. Nah, paman istawala bima tomi, balik lagi nih, siapa orang yang bersungguh-sungguh ngabisin waktu, pikiran, tenaga, padahal itu udah dijamin oleh Allah. Tuh, topang bima tuminalahu amatu ibaminhu pakat azumajahuhu, berarti orang itu bukan bodoh, itu bodohnya keterlaluan. Kalau orang nyibukin waktu, tenaga, pikiran, nyibukin nyari sesuatu yang emang udah dijamin, bukan orang bodoh itu. Orang yang keblinger namanya aluma jahluhu, bahkan bukan hanya wata saat woklatuhu, berarti orang itu apa? Woklahnya sudah udah luas. Wakola, wakola ayatan nabaha liman yukidu. Wakola bukannya wakol, bacanya wakola, dan sedikit orang yang apa? Orang yang ingetin liman, sedikit orang yang ingat liman yukidu, bagi orang yang mengingatkannya. Bal hakikun alal abdi ayastagila, yang benar, yang benar dirinya, yang benar, yang betul. Hamba wajib yastagila, menyibukkan waktu, tenaga, dan pikiran nyari sesuatu yang memang Allah perintah. Itu yang benar ya. Adapun yang memang Allah jamin nggak usah. Itu ayastagila bima tuliba minhu amma buminalahu idza kana Allah taala qad razaqana. Ini orang yang kafir aja dikasih rezeki, apa begitu? Masa kita mesti nggak percaya aja? Orang yang kafir aja dikasih, orang kafir dikasih, apalagi ente, kan gitu ya. Jadi ini Tuan Mu'alif mau meyakinkan ente ya. Orang kafir aja dikasih ya. Begini, jadi gimana ibaratnya orang kafir aja dikasih ya. Tuh, ada ini apa ini? Idza kana Allahu qad razaqa ahla yuhud, itu Allah telah kasih rezeki orang kafir. Kaibala yarzuqu ahla syuhud, gitu. Supaya ada sajaknya nih. Juhud dengan apa? Syuhud. Kalau orang juhud, orang kafir aja Allah udah kasih rezeki,
Bagaimana mungkin katanya Allah tidak kasih rezeki orang ahlu syuhud, modal syuhud, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang hatinya menyaksikan ada Allah, itu syuhud. Wa idza kana subhanahu wa ta'ala qad ajra rizqahu ya ala ahli kufran, sama juga. Nah, apabila Allah Ta'ala telah menyalurkan rezekinya kepada orang kafir, kaifala yajri rizqahu ala ahli iman. Bagaimana tidak mungkin Allah bagaimana tidak dikasih sama orang yang beriman. Nah, dari sinilah faqad alim ta ayyuhal abdu anna dunya madmunatun, dunia ini udah dijamin laka bagimu. Ay madmunun laka minha, artinya Allah udah jamin dari dunia itu mayakumu ya diaudit, artinya yang bisa membuat kamu bertahan hidup lah gitu. Allah menjamin dengan dunia yang kamu bisa bertahan hidup. Bahwa karena dijamin gak usah nyibuk-nyibukin diri. Nah, wal akhirata, akhirat lah yang ente dituntut, diperintah al-amalah untuk mencarinya. Dan di qauli subhanahu, karena Allah berfirman mana wa tazawwadu, ini perintah Allah buat akhirat. Fa inna khairal zadi taqwa. Nah, sebagai nasihat terakhir, pakai pak yasbutulah ka'akur awasiratun, bagaimana dikatakan kamu punya akal atau kamu punya apa? Mata hati ya. Bagaimana mungkin kamu dikatakan punya akal waras, punya mata hati, kalau seandainya apa? Ihtimamuka bima dominalaka, ente masih saja sibuk-sibuk perkara yang memang Allah udah jamin. Maka berarti apa? Iktato'ak apa di sini? Iktato'ka gitu. Aneh timamika bima sulibabinka min amrin pakai bayas butulah aklun awasiratun wahtimamuka bima dominalaka iktato'ka aneh timamika bima sulibabinka min amrin ihtimamuka, kamu bercapek-capek pada sesuatu yang Allah jamin, membuat kamu putus dari yang seharusnya kamu mencari. Yang tidak disuruh cari kita cari, akhirnya yang disuruh cari nggak ada waktu habis gitu. Bimatulumi kami ambil akhir, apa yang dicari buat kehidupan akhirat. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian mereka ulama mengatakan innallaha dhamina lana dunya, Allah sudah menjamin bagi kita dunia. Yang Allah minta sama kita apa? Akhirat. Palai tahu dhamina lana akhirata wa talaba minha dunya. Jadi sebaliknya Pak, nggak mau Allah menjamin akhirat dan disuruh kita nyari dunia, itu sebaliknya. Jadi bukan Allah Ta'ala suruh apa? Suruh nyari dunia kemudian dijamin akhirat, bukan. Yang disuruh apa? Nyari akhirat. Nah, dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita memutar balik, membalik-baliknya. Yang tidak disuruh cari, yang disuruh cari balik cari. Gitu. Nah, kok kenapa dipentingin di akhirat? Nah, karena di akhirat itu kita nggak mati-mati. Masa ya hanya sekedar menikmati sesaat kita korbanin ya. Nah, jadi yang harus kita korbanin untuk kehidupan akhirat yang abadi. Jangan mengorbankan waktu dan pikiran hanya yang nikmatnya sekejap. Pun kata-kata nikmat itu sebetulnya nggak ada, walaupun sekejap nggak ada, walaupun sekejap nggak ada. Ya, itu tipuan. Jadi kata Allah hidupnya ini tipuan, tertipu, walaupun itu kelihatannya nikmat. Nih, walaupun nikmat, kalau di akhirat, nah betul-betul nikmat. Contoh, mungkin menutup contohnya, tapi yang contoh saya ada di sini. Ada orang ingin menikmati makanan paling enak,
contohnya durian kan, contohnya durian montong gitu. Kalau montong kan bijinya kecil gitu. Coba ingin menikmati durian montong, masya Allah, waktu, pikiran, tenaga, gitu kan nggak semuanya orang di rumahnya di pohon durian montong. Masuk pengen nikmatin durian montong ya nyarinya apa ya, harus mengeluarkan, kan harus beli dulu. Sekilonya berapa itu? Masya Allah, keluar keringat. Orang Betawi dari ujung rambut sampai ujung kaki keluar keringat, hanya sekedar untuk dapat duit buat beli. Waktu tenaga pikir habis. Seandainya berhasil dapat duit buat beli duit, apakah durian montong langsung ada di depan kita? Kagak. Cari di mana? Oh, di Segar. Segar kan di Segar, kata-kata Segar dibohongin. Dibohongin Segar. Ini mati itu udah lama itu. Masa iya langsung itu? Udah lama, udah berbulan-bulan dibohongin aja itu Segar. Supaya ente beli. Kalau bahasa Inggris fresh. Masalah itu udah punya duit, udah nggak bisa langsung, harus nyuruh orang dulu. Padahal itu udah ada, macet lagi. Masalah macet, jalanan Jakarta kan macet. Akhirnya datang udah hilang kepengennya, kayak gitu kan. Nah sekarang udah durian udah di depannya, mau makan kan? Makan. Apakah boleh makan sebanyak-banyaknya? Nggak boleh. Kebanyakan ada di kita. Nah sekarang durian udah ada di mulut. Itu enaknya di sini doang. Kalau udah lewat tenggorokan panas gerah. Makanya kalau makan durian jangan langsung ditelan. Dilamain dulu itu. Dan sekarang saya mau tanya, apakah itu nikmat? Yang bilang nikmat itu setan. Itu nggak tahu. Tapi kalau ente punya duit, ya, ente punya beli duriannya buat dinikmati di akhirat. Itu bukan nikmatnya di sini. Buat dinikmati mana? Di akhirat. Allah ya, makan durian di sono. Kalau saya mau makan durian nggak? Pohon duriannya yang deketin, kompres. Itu Allah bilang putuha, iya, putuha daniyah dalam suatu Waqiah ya. Pohon duriannya makannya. Kalau ente lagi duduk nggak perlu berdiri. Kalau ente lagi tidur, rileks, tidurnya rileks, nggak perlu bangun. Putuha, kompres. Nah, kemudian makan. Semua itu yang satu pohon yang makan nggak bahaya, nggak bikin panas, nggak panas. Orang keluar keringat aja kagak. Coba mana yang mau mana nikmatin durian di sini betul. Nah itulah contohnya kalau kehidupan dunia ini apa, kesenangan yang menipu, yang kesenangan yang sesungguhnya di akhirat. Nah ini saja, kemudian kita lanjut dengan tentang kita buat